Jadi sebenarnya kan membuat bonsai kelapa ini tekniknya bukan pada tebas ekstrim, tekniknya adalah pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu hobi untuk teman-teman saya di mana kita berada dalam keadaan selalu sehat dan bahagia teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman saya kali ini akan memberikan tips bagaimana caranya membuat bonsai kelapa tanpa melakukan tebas ekstrim teman-teman. Karena jadi teman-teman, tebas ekstrim itu sangat beresiko bagi teman-teman pemula yang seperti saya yang mungkin belum begitu menguasai cara teknik tebas ekstrim teman-teman. Nah, saya sarankan untuk teman-teman jika ingin melakukan tebas ekstrim itu teman-teman harus benar-benar melihat kondisi bahannya. Jika bahannya itu memang benar-benar subur dan ketinggiannya memang harus ditebas ekstrim, itu nggak masalah teman-teman. Tapi dengan catatan teman-teman harus mengetahui bagaimana teknik tebas ekstrim teman-teman. Nah, kali ini saya akan memperlihatkan bahan saya. Bahan saya itu kemarin saya dapatkan sekitar 5 bulan yang lalu teman-teman. Nah, posisi bahan yang saya dapatkan itu ketinggiannya sekitar 40-an cm. Mungkin sekarang usianya sekitar 7 bulan lebih teman-teman. Kemarin saya coba kerdilkan tanpa melakukan tebas ekstrim teman-teman. Nah, kali ini saya akan memperlihatkannya ya. Nah, ini dia bonsai saya teman-teman yang saya kerdilkan tanpa melakukan tebas ekstrim. Lihat teman-teman di kamera ya. Nah, ini kemarin sempat saya tanam di pot langsung, jadi nggak saya hilangkan selanjutnya karena saya khawatir kemarin takut kalau akarnya kena pisau saat membuka selanjutnya teman-teman ya. Jadi saya langsung tanam ke sini dan saya putuskan untuk tidak melakukan tebas ekstrim teman-teman. Kenapa? Karena resikonya sangat fatal sekali jika teman-teman tidak bisa melakukannya dengan benar. Karena tebas ekstrim itu kita juga harus melihat dari bahannya juga. Kalau bahannya memang kelihatan subur dan tidak ada masalah, kita mungkin bisa melakukan tebas ekstrim. Dengan catatan kita harus paham betul dengan caranya melakukan tebas ekstrim teman-teman. Nah, saya melihat batuknya ini sangat kecil, saya khawatir nutrisi yang ada di dalam serabut kelapa ini sedikit. Jadi saya putuskan saya tanam di pot langsung seperti ini. Saya letakkan aja di sini. Kemarin sempat saya ukir serabutnya. Jadi setelah saya tanam sekitar 2 minggu ada perkembangan tunas baru saya potong bagian pelepah-pelepah daun yang tinggi-tinggi teman-teman. Saya sisakan 1 tunas baru sama 2 daun muda teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman pemula yang mendapatkan bahan sudah terlanjur tinggi ya, jangan terburu-buru melakukan tebas ekstrim teman-teman jika teman-teman belum benar-benar menguasai tekniknya. Nah, khusus untuk para pemula teman-teman ya. Kalau mungkin teman-teman kita yang senior yang sudah master atau suhu di dunia bonsai kelapa, mereka bisa melakukan tebas ekstrim tanpa khawatir atau mungkin bisa meminimalisir resiko kematiannya ya teman-teman. Kalau untuk kita seperti kita ini pemula, kita harus benar-benar hati-hati dan melihat bahannya. Nah, cara pertama teman-teman, saat teman-teman mau mengkerdilkan daun tanpa melakukan tebas ekstrim, saya punya bahan yang kemarin sempat saya bikin konten. Cuma bedanya yang ini sudah saya kasih rumput, tapi yang kemarin belum. Nah, sebenarnya bahannya tidak terlalu tinggi sih, makanya saya tidak melakukan tebas ekstrim teman-teman. Nah, inilah bahannya teman-teman. Kalau main tinggi kan bahannya segini, dari daunnya sudah terlihat lebar-lebar, masih panjang kan. Nah, caranya mengkerdilkan daun tanpa harus melakukan tebas ekstrim, kalau saya biasanya setelah saya tanam 2 minggu teman-teman ya,
saya hilangkan daun di bagian ini teman-teman. Daun yang paling tua saya hilangkan. Terus daun yang kedua ini, nah yang ini teman-teman ya, daun yang ini, terus daun yang ini saya hilangkan juga teman-teman, supaya kedepannya nanti bonsai ini bisa kerdil tanpa harus melakukan tebas ekstrim. Nah yang saya sisakan daun di bagian sini teman-teman, daun yang dua ini saya sisakan sama tunas muda ini teman-teman, saya sisakan karena daun yang muda ini bisa membantu memasak nutrisi sehingga bonsai kelapa ini tetap bisa bertahan hidup ya teman-teman. Nah untuk melakukan tebas ekstrim, sekali lagi saya tidak pernah merekomendasikan untuk kalian para pemain bonsai kelapa yang benar-benar masih belajar atau pemula teman-teman, apalagi yang baru bikin. Jangan sekali-sekali melakukan tebas ekstrim jika kalian tidak benar-benar paham dengan tekniknya. Jadi sudah paham teman-teman ya, caranya seperti ini, caranya melakukan pengkardilan daun tanpa harus melakukan tebas ekstrim. Sebenarnya kalian percuma teman-teman melakukan tebas ekstrim pun kalau tidak telaten melakukan saya tapis, itu sangat percuma juga. Karena tebas ekstrim itu kan hanya kerdil di awal teman-teman. Ketika dia tumbuh dan tidak dilakukan saya tapis, itu akan tinggi menjulang kembali seperti semula. Jadi sebenarnya kan membuat bonsai kelapa ini tekniknya bukan pada tebas ekstrim, tekniknya adalah pada perlakuan kita saat kita melakukan saya tapis teman-teman ya. Karena tips pertama atau teknik yang paling sedikit itu untuk mengkerdilkan daun itu adalah selain sayat mawar, itu adalah saya tapis teman-teman. Jika kalian rutin melakukan saya tapis, saya jamin daun yang dihasilkan itu pasti akan kerdil. Jadi tebas ekstrim itu hanya untuk mempercepat saja sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman paham, kalian melakukan pengkerdilan daun tanpa melakukan tebas ekstrim yang jelas lebih aman. Karena mengingat saat ini, apalagi di kondisi saya teman-teman ya, tepatnya di Kota Pacitan, itu sekarang mencari bahan bonsai kelapa itu sangat susah. Kita mencari kelapa sampai kadang bulan kesana kesini nggak dapat teman-teman. Dan kalaupun ada pohon kelapa itu mungkin jarang yang sudah kering, yang sudah tua jarang. Jadi banyak yang masih muda teman-teman, karena Pacitan ini juga banyak sekali yang membuat bonsai kelapa ini. Bahkan kemarin tahun baru sempat mau diadakan kontes, tapi karena kami nggak dapat izin dari kepolisian, akhirnya ya kita mengalah aja lah. Yang penting kita semua tetap dalam keadaan sehat teman-teman ya. Nah dari tips dari saya teman-teman, caranya mengkerdilkan bonsai kelapa. Nah jika teman-teman lihat bonsai kelapa ini menurut saya sangat kerdil teman-teman. Saya memprogram bonsai kelapa saya ini tanpa saya lakukan tebas ekstrim sekitar ada berapa bulan, 3 bulanan mungkin. Jadi saya rutin memotong pelepah yang memang dulunya sudah tinggi dari alam liar teman-teman ya. Jadi saat ini sudah keluar daun berapa ini banyak sekali teman-teman. Ternyata kelapa ini sangat subur. Saya hanya menggunakan pupuk sekam bakar seperti yang di video-video saya yang dulu. Cuma saya dulu saat program awal ini saya rutin melakukan penyiraman dengan air bawang merah teman-teman. Karena saya ingin merangsang pertumbuhan akarnya itu lebih banyak supaya lebih subur. Nah, saran dari saya untuk teman-teman yang memula, lebih baik melakukan pengkerdilan daun itu dengan cara tanpa melakukan tebas ekstrim. Memang lebih lama, cuma resiko kematiannya sangat tinggi teman-teman. Jadi dengan kalian para pemula tidak melakukan tebas ekstrim, teman-teman bisa sekaligus belajar caranya menyayat tapas seperti apa.
Ya, oke teman-teman. Semoga saja informasi kali ini bisa menambah sedikit pengetahuan untuk teman-teman yang baru ingin belajar bonsai kelapa ya. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan sebarkan. Oke, terima kasih teman-teman. Salam satu hobi dan salam kelapa kertas.